Kami dari kelompok 5 yang 9 yang beranggotakan saya Don Abrahman, saya Khairul Adensya, saya Muhammad Niko Ardenata. Dan di sini kita akan mewawancarai seorang dokter dan juga anggota DPRD dari Partai PKS, yaitu Dr. Zaril. Alhamdulillah, orang normal paham. Oke, jargonnya ya Pak. Yes, saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal paham. Oke, di sini kita akan mengangkat tema demokrasi dan kebebasan berpendapat. Langsung aja kita mulai ya. Yes. Oke. Sini kami punya satu pertanyaan untuk namanya seperti Satu aja ya? pertama satu. Oh, pertama satu. Keduanya. Kedua satu juga ya? Ketiga satu juga. Bagaimana sih kebebasan demokrasi dalam pendapat Bapak? Putusan ini? Iya. Untuk di Bangka atau di Indonesia? Di lingkungan Bapak. Di lingkungan Bapak dulu ya. Pertama. Bapak kan anggota DPRD nih. Oh ya. Kebebasan berdemokrasi ya, demokrasi dalam arti untuk menyampaikan pendapat dan juga untuk mengambil suatu keputusan memang dimusyawarahkan. Cuman ya kalau kita berharap ini ideal, saya katakan ini belum ideal karena masih ada hal-hal tertentu. Kalau saya bicara sebagai wakil rakyat ya, wakil rakyat, tentu saja wakil rakyat itu mewakili rakyat. Artinya posisi rakyat itu di atas wakil rakyat. Nah, harusnya rakyat yang ngasih perintah kepada wakil rakyatnya. Tapi kenyataannya masih banyak yang terjadi justru rakyat dikasih perintah oleh wakil rakyat. Nah, sehingga rakyat itu diatur oleh wakil rakyat. Artinya rakyat mengatur wakil rakyatnya. Nah, demokrasi seperti ini yang belum nyata saat ini yang saya sampaikan. Tapi untuk mengambil sebuah keputusan memang dilakukan secara musyawarah, walaupun musyawarahnya sebagai perwakilan saja. Karena ketika dilakukan pembahasan tidak semua anggota dewan yang bisa hadir dengan alasan apapun mereka yang punya alasan, dan ketidakhadiran itu membuat ya tidak lengkap. Tapi harus diambil sebuah keputusan seperti itu. Pak, untuk menanggapi keputusan yang Panggil abang saja. Oh, Bang. Saya masih muda juga. Oke. Bang, gini Bang, kata Abang tadi kan semua kan kadang tidak hadir dengan alasan tertentu kan. Iya. Alasannya macam-macam lah, ada yang sakit atau tidak sempat hadir, atau ada alasan yang tanpa alasan juga ada. Yang maksudnya alasannya tidak disampaikan. Iya. Gini Bang, misalkan kita kan DPRD kan pasti sering rapat ya Bang. Nah, terus ada yang nggak datang tuh. Iya. Mereka nggak setuju dengan apa yang sudah diputuskan. Nah, gimana mereka melakukannya? Iya. Udah. Apa? Udah gitu aja. Nah, jadi ketika sudah diambil keputusan, dia ada quorum misalnya. Quorum itu 50% ditambah 1, lebih dari 50% yang hadir, maka berarti sudah sama quorum. seperti saham ya, 50%. Ya, seperti itu ya, saham sebetulnya. Ketika sudah dimunculkan, sudah hadir 50 plus 1 tadi, maka sudah dijalankan rapatnya. Keputusan itu ketika diputuskan saat itu sebuah keputusan. Jadi yang tidak hadir dianggap setuju dengan keputusan itu. Berarti mutlak ya waktu itu, Bang? Mutlak ketika sudah diambil keputusan. Nah, tapi ketika terjadi perdebatan atau terjadi diskusi, bisa jadi saat itu belum diputuskan. Jadi ditunda dulu. Ada beberapa hal misalnya ditunda dulu karena belum mencapai sebuah kesepakatan untuk menampilkan yang terbaik. Nah, ketika dilakukan lagi rapat berikutnya, yang hadir bisa beda lagi orangnya. Yang sudah hadir saat ini kan, yang akan datang belum hadir. Jadi bisa tukar tambah lah kira-kira. Seperti itulah kira-kira kondisi. Ingin Menambahkan jawaban atau menambahkan pertanyaan? Pertanyaan sih. Iya, silakan. Pakai bahasa Belitung juga boleh. Janganlah, ntar kan video. Oh, di video ya? mau diupload di YouTube Pak? Woi, upload YouTube. Kanal YouTube-nya apa namanya? Ini belum ada apanya, belum. Oh, bukan kanal YouTube pribadi bukan? Pribadi, cuma ini kan tugas. Jadi Oh, iya. dari Bapak diminta semuanya mengupload, ntar linknya dikirim ke Bapak yang menilai seberapa aktifnya kita sebagai mahasiswa untuk bertanya dan penasaran tentang demokrasi itu. Oh iya, luar biasa. Ini saya berhadapan dengan 3 host sekelas Mbak Najwa Shihab ini. Amin. Dan ya seperti gabungan Najwa Shihab dengan Deddy Corbuzier nih. Ada podcastnya nih. Ya, apa lagi? Ya, untuk pertanyaan kedua. Ya. Baiklah, pertanyaan kedua ini untuk Bang Zaril. Yep.
Dalam kehidupan sehari-hari Bapak, Bang Daryl, ada tidak contoh penerapan demokrasi tiap harinya? Tiap hari, kalau tiap hari kayaknya enggak tiap hari. Tapi sewaktu-waktu perlu, terutama kehidupan keluarga misalnya. Iya. Nah, misalnya untuk memutuskan sesuatu ke anak, saya dan istri biasanya menanyakan hal apa yang dibutuhkan anak kami. Misalnya untuk melanjutkan sekolah, mereka mau kemana misalnya. Nah, ketika sudah ada keinginan dan misalnya ingin masuk ke fakultas tertentu, nah nanti disampaikan oleh anak ini gini alasannya, dan biasanya saya dan istri setuju dengan hal itu, kecuali tapi belum pernah sampai menolak, karena yang dituju juga fakultas yang insya Allah berperan baik untuk masa depan mereka. Jadi termasuk untuk sekolah juga, ketika lulus SD misalnya mau ke pesantren, nah, keputusan antara anak dan kami keputusan anak kami dan kami sebagai orang tua juga dimusyawarahkan. Tapi ya karena ke pesantren, ya saya pikir itu sesuatu yang sangat baik, jadi saya langsung setuju. Jadi tidak ada perdebatan. Gini Pak, Masuk untuk melanjutkan ke SMP mana, ke SMA mana, seperti itu. gini Pak, ibaratkan orang tua ini kan kita anggap DPR, dan anak itu kita anggap masyarakat. Rakyat. Rakyat. Wah, jadi rakyat harus nurut perintah wakil rakyat. Terbalik ya? Enggak. Gini, saya Wakil mau- rakyat nurut perintah rakyat ya? Seandainya anak bapak kan, anak abang kan terjadi rakyat nih. Nah, seandainya rakyat itu mengendaki keinginan lain yang Iya. tidak disarankan oleh abang, gimana tuh Bang? Ya, kalau permisal seperti itu maka perlu dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan lagi ya Pak. Tapi tidak pernah. Tapi kalau terjadi mesti dimusyawarahkan. Keinginan anak seperti apa, orang tua seperti ini. Misal di waktu keluarga tuh ada anak yang ingin sekolah ke luar negeri misalnya, perlu biaya besar, misalnya bukan keluarga kami, nah, perlu biaya besar. Kemudian seorang orang tuanya merasa, oh ini tidak bisa nih karena kondisi keuangan tidak mungkin. Nah, dicari solusinya, apakah beasiswa atau anak tuh kuliah di dalam negeri saja sesuai dengan kondisi keuangan. Karena kalaupun dipaksakan kan tidak bisa berangkat, tidak ada uangnya. Nah, seperti itu. Sendiri. Ya, kecuali nyari duit sendiri kan. Nah, seperti itu. Ada yang lain? Ada pertanyaan 3? Ada. Woi, pertanyaan 3 satu lagi ya? Hah? Pertanyaan yang ketiga satu juga ya? Satu. Iya. Ya, pertanyaan satu kan? Nah, di sini. Nah, Bang, tadi kan tentang demokrasi nih. Kita sekarang beralih ke kebebasan berpendapat. Boleh nggak nih, Bang? Woi, tentu saja boleh. Pendapat tentang apa ini? Bebasan. Bebas sih, Bang. Bebas. Seperti misalkan kayak kejadian partai benteng merah. Enggak canda, Bang. Wah, ada ya partai itu ya? Ada. Ini Bang, menurut Abang kalau nggak ada kebebasan berpendapat tuh apa yang bakal terjadi, Bang? Di mana nih? Di lingkungan DPR ya, soalnya kan kita lihat sendiri kebanyakan di waktu-waktu sidang itu yang di live kan berarti ada yang gimana ya, nggak dikasih berpendapat tuh. Oh ya, jadi ini bicara DPRD Bangka ya, yang saya rasakan setelah 3 tahun lebih jadi anggota DPRD Kabupaten Bangka. Jadi memang pernah terjadi ketika salah satu anggota dewan melakukan interupsi dan itu dibolehkan. Kemudian oleh pemimpin rapat dinyatakan tidak perlu ada interupsi karena sudah mengambil keputusan. Nah, itu pernah terjadi dan saya rasa itu karena terjadi kesalahpahaman saja tentang pemahaman kapan interupsi atau menyela rapat itu bisa dilakukan. Jadi misal kita berempat nih, nah, kami berdua dengan Bang Niko sepakat kalau Bang Donan ngomong boleh kami selah interupsi kan. Tapi menurut Bang Khairul dan Bang Donan tidak boleh. Nah, padahal itu dibolehkan. Jadi saat itu tidak bisa menyalurkan pendapat karena ditahan, disuruh berhenti ngomong seperti itu. Tapi biasanya ngomong bebas. Nah, pernah juga saya waktu itu ketika saya awal-awal jadi anggota dewan itu, ketika suatu rapat pembahasan tertentu, saya lihat anggota dewan lain memberikan pendapat sebebas-bebasnya, waktu tanpa ditentukan. Nah, begitu saya ngomong, saya malah dibatasi. Apakah karena terlalu vokal atau terlalu mendasar saya ngomong?
sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Jadi ketika menyampaikan pendapat itu, yang saya bayangkan itu pernyataan yang penting membahas tentang keuangan. Tapi ternyata ya saya dianggap sudah cukup bicara, saya disuruh untuk berhenti. Pernah juga saya melakukan interupsi, saat itu interupsi, kemudian di awal-awal dulu pembahasan tentang tata tertib anggota dewan, saya interupsi, kemudian saya ngomong, terus pemimpin harapan mengatakan ngomongnya diatur satu demi satu, karena kita bukan pasar. Dia ngomong seperti itu tanpa saya sebutkan nama orangnya. Jadi saya saat itu berhenti ngomong. Yang saya ungkapkan saat itu adalah ketika saya mendengar seseorang ngomong muter-muter. Kalau kita di mahasiswa kan biasa kalau orang muter-muter berarti udah cukup ngomongnya. Udah cukup ngomong, saya interupsi, ternyata dilarang. Seperti itu kejadiannya. Apa tuh? Ada pertanyaan yang hilang. Udah abaikan, nanti pertanyaan itu akan muncul lagi. Oh enggak, gini Pak, menurut saya kan penasaran ya tentang DPRD itu untuk masalah keuangan yang seperti yang bahas tadi, transparan nggak sih? Itu dia. Jadi di DPRD itu ada istilah rapat terbuka, rapat tertutup. Rapat terbuka contohnya rapat paripurna pengesahan. Nah itu yang biasa saya secara langsung. Pernah nonton secara langsung waktu di DPRD? Belum Mas. Belum ya? Nah itu saya lakukan secara langsung dan dibolehkan. Begitu siaran tentang pembahasan keuangan dilarang disiarkan langsung. Tahu kenapa? Karena alasannya itu rapat tertutup. Artinya kan menurut saya itu. Nah ini dia. Oke, saya jadi wawancara sekarang. Menurut Bang Donan harusnya seperti apa? Harusnya transparan, soalnya kan DPRD kan secara kan masyarakat nih yang memilih, artinya mereka juga harus ngasih feedback lah. Kita harus umpan balik ya. Transparan masalah keuangan dan lari kemana aja tuh, misal ke pembangunan jembatan nih misalkan habisnya berapa. Kalau nggak transparan kan misalkan dia bilang 1 miliar nih, rupanya kita hitung-hitung nggak nyampe nih, kan gitu. Pertanyaan tuh ada kelebihan kan? Kelebihannya kemana? Jadi Bang Donan cocok jadi anggota dewan juga. Ketika dibahas tentang keuangan itu bersifat tertutup. Saya setuju dengan yang Bang Donan sampaikan dan saya yakin seluruh rakyat Bangka setuju dengan pendapat Bang Donan dan juga yang akan saya sampaikan ini, bahwa rakyat mesti tahu kemana keuangan rakyat itu dikeluarkan atau digunakan. Nah, dan ketika itu dibahas, ya memang seharusnya dibahas tentang keuangan untuk rakyat kan. Tapi kebanyakan dibahas justru untuk keperluan dewannya sendiri. Nah, ini pernyataan saya mau sensor boleh, mau disebarkan juga boleh. Dan itulah yang terjadi. Dan itu sangat saya sayangkan. Sampai saat ini ketika rapat tentang keuangan, tentang duit, itu sifatnya tertutup dan yang diketahui oleh pihak Dewan, DPRD, dan pemerintah Kabupaten Bangka. Padahal uang itu uang dari hasil pajak yang didapatkan untuk rakyat, terus hasil dari pengolahan bumi dan pajak dan lain-lain lah seperti itu. Gini Pak, kalau rapat kalau mau bahas lebih lanjut lagi, ini akan saya tutup karena akan ada sesuatu yang lebih rahasia lagi saya sampaikan. Tapi karena ini terbuka, jadi sebatas itu saya bicara. Tapi nanti kalau sudah ditutup, mau tahu yang lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi, lebih rahasia lagi, saya bongkar habis-habisan. Tapi tanpa direkam, tanpa direkam. Langsung next aja ya Bang? Yes, next. Pertanyaan keempat, satu pertanyaan ya. Bang. Wah, gantian. Atau saya nanya sendiri? Kalau Abang nanya, kita yang jawab Bang. Kalau saya nanya, jawabannya kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jadi Dilan ya, jadi Dilan ya. Dilan gawe. Yuk, silakan itu. Ini Bang, kita ini kan anggap aja kami ini masyarakat, Abang ini DPR. Iya. Nah, kami ini kan sering misalnya memberikan pendapat kepada para DPR, tapi sering tidak didengarkan. Itu apa pendapat Abang? Seharusnya apa yang disampaikan rakyat mesti diutamakan oleh Dewan, DPRD. Tapi kan, Nah, itu yang terjadi karena ini saya ngambil kesimpulan ya. Ngambil kesimpulan DPRD itu kan hasil pilihan rakyat. Nah, kemudian rakyat yang memilih kan berharap wakil rakyat itu mendukung keinginan rakyat kan. Iya, benar. Kalau ini saya bicara dengan Pak Marianto yang dari PKS ya. Kalau dari PKS jelas kami harus mendengar apa yang rakyat sampaikan, termasuk disampaikan dari pusat, dari DPR, dari pengurus PKS pusat, bahwa ketika jam 1 malam pun ada yang ketuk pintu minta dibantu, kami harus buka pintu. Kecuali kalau saya tertidur sampai terbangun kan. Nah, kalau terbangun harus bangun itu. Nah, seperti itu kalau di PKS. Kalau partai lain saya tidak tahu.
Nah kemudian kita bicara secara umum ya, secara Iya. umum. Memang ada anggota dewan yang betul-betul memperhatikan rakyat. Kalau saya dengan Pak Marianto memang dipantau oleh PKS. Kalau kami tidak memperhatikan rakyat, kami akan ditegur, bahkan di PAW digantikan oleh anggota lain. Seperti itu. Kalau kami tidak memperhatikan rakyat ya, Iya, iya. atau mengabaikan rakyat. Nah, kemudian kita sama-sama tahu nih, sama-sama dengar bahwa hasil pemilihan umum itu belum tentu dia jujur sebagaimana yang kita harapkan. Ada yang pakai sogok kan, ngasih amplop yang ada isinya, Iya, iya, bukan iya. amplop kosong. Nah, ketika sudah dibeli suara rakyat itu, maka ya wakil rakyat merasa wakil rakyat yang terpilih itu, yang terpilih gara-gara nyogok itu, maka dia tidak akan memikirkan rakyatnya, karena dia harus memikirkan gimana uang itu bisa kembali. Benar-benar. Nah, itu yang terjadi. Jadi untuk yang akan datang 2024 ini saya berharap kita semua rakyat bangsa, rakyat Indonesia, kita semakin cerdas dan semakin beriman kepada Yang Maha Kuasa. Jadi hindari politik uang. Sebesar apapun tawaran itu, ketika sudah diberikan oleh wakil rakyat atau calon wakil rakyat tadi atau calon anggota dewan, maka mereka tidak akan memikirkan rakyat lagi. Nah, itu terjadi. Bang, ada sedikit jokes nih. Ya, sedikit banyak juga boleh. Pikiran-pikiran nakal. Ini belum lebih dari 10 menit nih. Iya, Bang. Ya. Pikiran nakal ini sedikit muncul ya. Kita misalkan ada yang DPRD ngasih amplop nih kayak kata Iya. Bang. Terus dia kan tak coblos tuh otomatis Iya, kan. iya. Tolong coblos lah nomor sekian. Iya, iya. Nah, terus saya sebagai penerima amplop nih, saya terima amplopnya tapi nggak dicoblos. Gimana tuh, Bang? Oh, ini mau saya jawab secara demokrasi atau secara agama ini? Secara bebas aja, Bang. Secara bebas. Oh, ini berat nih. Ini pertanyaan berat nih. Soalnya kan ini jokes, Bang. Oh, jokes. Candaan aja sih. Dulu kan sempat beredar, terima uangnya, udah usah pilih orangnya kan, jangan pilih orangnya kan. Nah, ya itu keputusan di rakyat sih, keputusan di rakyat. Kalau mereka mengambil kesimpulan bahwa terima uangnya tanpa milih orang yang ngasih duit, itu keputusan di rakyat itu kan. Nah, Soalnya gini, Bang. Saya pikir belum selesai ngomong, Oh, belum selesai apa? ngomong. Nah, jadi yang seharusnya yang saya pahami, saya juga bertanya kepada sahabat-sahabat saya yang biasa mendalami keislaman, malah harusnya ditolak uang itu. Karena itu kan uang sogok. Kalau kita terima berarti kita berbuat sama dengan yang ngasih, maupun yang terima kan nanti balasannya neraka kata Allah kan Iya, dari benar. hadis Nabi. Nah, walaupun kita terima tidak nyoblos ya berarti nerima juga itu. Mendingan ditolak aja. Ditolak saja. Sebaiknya seperti itu. Tapi keputusan di rakyat, keputusan di Iya, rakyat. iya, iya. kalau keputusan Meluntang ini ibaratnya meluntang, rakyat meluntang orang yang nyalek. Nyogok. Nah, yang nyogok dipeluntang tuh apa? Dikerjain ya, Kerjain. dikerjain. Uangnya terima, habis itu uangnya disalurkan untuk bikin beli chip. beli apa? Beli chip. Wih, keren ya. Bikin WC bisa bangun jalan misalnya seperti itu. Ya. Soalnya kalau kita milih juga kan percuma, soalnya dia udah berani nyogok kita. Ada berapa soal ini? Ada 5. Oh, ada 5 ya. Dia udah berani nyogok kita, otomatis dia juga pasti berani korupsi. Ya, ya. Betul, betul. Pikiran saya ke arah situ, soalnya Dan main proyek segala macam lah ya. Iya. apa kata abang kan dia kan berpikir gimana mengembalikan uangnya, Iya. Balik modal. modal lah. Balik modal dan dapat untung. Ini kayak dagang berarti ya. Wajib tuh, Bang. Wah, wajib. Itu sih dari saya, menurut saya. Ya, next time bro. Wih, next time atau the next Pertanyaan. question? Oh yes. The next question aja. Tulis. Pertanyaan terakhir sih ini, Pak. Wih, pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan, satu jawaban ya. Ya. Menurut apa sih dampak positif dan negatif yang terjadi demokrasi di lingkungan? Dampak positif negatifnya. Iya. Oh, iya Bang, yang terjadi di lingkungan. Lingkungan sekitar maksudnya. Iya. Iya. Boleh lingkungan. Ya, demokrasi itu artinya menyampaikan pendapat, kemudian diambil. Kalau kita kan demokrasi di Pancasila ini musyawarah untuk mufakat ya. Nah, musyawarah itu ketika kita mengeluarkan pendapat, bisa jadi kita berempat ini empat pendapat yang berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan itu perlu mufakat, perlu kita sepakat dulu. Pendapat saya yang dipakai atau pendapat Bang Niko misalnya. Nah, kalau kita bertiga, baiklah kalau gitu kami bertiga ngalah ibaratnya kan. Kita utamakan pendapat Bang Niko, itu mufakat. Nah, kalau tidak mufakat berarti harus voting atau ambil suara. Nah, di situ letak kebijaksanaannya muncul atau tidak. Jadi misal voting ya, misal saya pikir dalam hati udahlah pendapat saya kayaknya kurang pas nih untuk kondisi saat ini. Nah, saya voting, saya setuju dengan Bang Niko misalnya. Itu lebih bagus. Tapi kalau masing-masing ngotot, itu tidak ada keputusan. Egois. Egois. Dan
dan patokannya beda-beda. Nah, kalau itu lingkungan ya, lingkungan misal RT atau lingkungan atau dusun atau gampang kan, mudah kan. Tapi kalau wakil rakyat DPRD itu kan perwakilan dari rakyat juga perwakilan dari partai. Nah, ketika beda partai itulah maka beda cara berpikirnya. Misalnya saya dari partai PKS setuju untuk mengajak rakyat supaya membuat otaknya lebih cerdas ya. Nah, tapi seperti ada anggota dari partai lain, oh kita lebih utamakan perutnya nih, bikin perutnya kenyang dulu, baru mikir. Nah, seperti itu. Jadi pendapat itu beda-beda, bisa beda-beda. Padahal orang yang teman saya itu bisa saja ngomong bahwa saya setuju dengan Dr. Zahir, tapi partai kami membuat kami harus mengambil keputusan bahwa kami harus mengutamakan perut daripada otak. Misalnya seperti itu. Berarti Disetir oleh partai. seluruh partai. Iya, harusnya disetir oleh Dewan sendiri sih. sama oleh masyarakat. iya, rakyat kan harusnya. Ya, seperti itu. Dan itu yang saya alami. Nanti saya akan bahas setelah ditutup siaran ini. Misteri. Misteri ya. Jangan kepo ya. Wah, orang normal paham. Paham. Nah, jadi yang paling bagus itu ketika bermusyawarah kita sudah tahu solusinya, masing-masing punya dasar nih. Mau dasarnya agama atau Pancasila atau dasar kebaikan. Nah, yang penting dasarnya baik gitu kan. Yang Pak. Ya, misal kalau umat Islam patokannya Al-Quran dan Hadits misalnya kan. Nah, kemudian Pancasila ya sesuai dengan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian ketika sudah sama persepsi jalan pikirannya itu, maka jalan keluarnya atau solusinya jadi mudah. Kan lebih mudah kan kalau kita sepakat nih. Misal contoh ya. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari perut ke lutut. Dari dari pusat ya, pusat. dari pusat lutut kan. Nah, kemudian ketika sholat kan ditutup. Nah, aurat itu ditutup pada sholat saja atau di luar sholat juga? Di luar sholat. Di luar sholat ketika berhadapan dengan bukan mahram ya, dengan bukan muhrim kan. Nah, karena patokan kita berempat sama, sesuai dengan yang kita pahami tentang Islam seperti itu, maka kita sholat tutup aurat, main bola tutup aurat, berenang juga tutup aurat, kecuali berdua sama istri kan. Nah, bebas kan. Nah, paham kan? Paham. Yang udah nikah paham. Nah, jadi seperti itu. Ketika ada beda pendapat, loh itu kan dalam sholat saja. Di luar sholat bebas. Nah, kata-kata bebas ini karena dia patokannya bukan patokan yang sesuai dengan agama. Seperti itu. Jadi itu yang nggak bisa disatukan itu. Iya. Nah, karena jalan pikirannya. Nah, jadi jalan pikiran itu menentukan jalan keluar. Woi, ini cocok yang bagus. Jalan pikiran menentukan jalan keluar. Sementara orang banyak sekarang bangun jalan raya. Ya kan, jalan raya, bangunan-bangunan kan. Jadi yang dibangun itu besi dan beton kan. Bukan darah daging. Wah, ini materi podcast berikutnya nih. Ya, apa lagi? Udah sih. Udah pertanyaan udah habis belum? Udah. Udah habis bang pertanyaan lo. Ini tutup cuman itu. Nah, Penasaran lanjut part 2? wah, ada part 2 ya? Enggak. Nunggu tugas dari Pak Setia. Kalau ada tugas dari Pak Setia lanjut part 2 ya udah. Bahas yang misteri tadi ya? Nah, Iya. Jangan sih bang. Oh, jangan ya? Biarkan jadi misteri aja. Oh, iya. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau perbuatan apa gitu? Ada salah Berbuat curang. yang sedikit menyinggung ya maksud perbuatannya ya. Jadi kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Miko, Bang Donan, dan Bang Khairul.